Pemirsa, peran perguruan tinggi sangat krusial dan juga strategis dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Dari sinilah generasi bangsa dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter, profesional, siap diterima di pasar kerja, unggul serta berdaya saing. Lalu bagaimana komitmen Universitas Saburai Lampung dalam mewujudkan generasi emas yang kompeten dan berdaya saing? Kita akan bahas kali ini. Saya sudah bersama dengan Rektor Universitas Saburai Lampung, Dr. Sodirin SEMM. Assalamualaikum Pak Tabipun. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk banget nih Pak ini hari-hari ke rutinitasnya. Ya, ini biasa. lagi ada kesibukan apa Pak hari ini? Tadi ada rapat dosen di Fakultas FISIP ya, kemudian ada juga dari Bank Lampung, ada juga dari OKOC tadi, karena akan ada kerjasama di bidang UMKM. Ya. Ini bagian dari kolaborasi lintas instansi bahkan pemerintah juga dilakukan oleh Universitas Saburai Pak? Oh iya, karena di dalam IKU itu, Indeks Kinerja Utama Universitas itu salah satunya adalah kerjasama dengan media, ya, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, kemudian dengan organisasi-organisasi, dengan dunia usaha, dunia industri itu harus kerjasama karena kita di universitas ini kan ada program namanya perguruan tinggi berdampak, ya. Berdampak terhadap masyarakat, lingkungan sekitarnya. Oke, jadi apa tantangan agen perubahan gitu Pak? Oh ya, tentu. Ya. Nah Pak, kalau menurut Bapak nih yang sudah profesional dan berpengalaman di perguruan tinggi gitu Pak, dalam mendidik, mencetak generasi emas atau generasi penerus bangsa kita pada zaman sebelum nih, kalau orang bilangin sebutnya anak Gen Z gitu kan Pak, itu sistemnya berbeda nggak sih Pak? Polanya berbeda nggak? Sistemnya berbeda nggak Bu? Tentu ada pergeseran perbedaan ya. Kalau sekarang ini modelnya digitalisasi ya. Kalau dulu itu karena belum mengenal seberapa banyak secara digital, maka secara manual ya, secara langsung secara alamiah. Sekarang ini harus benar-benar peran universitas dan perguruan tinggi ini itu mengacu pada sistem digitalisasi, berbasis semuanya digital. Iya, ya, Pak? Iya. Oke, lebih ini Pak, tantangannya nih Pak. Saya bicara terkait outputnya, ya. Karena semua anak muda mungkin kuliah lulus mau apa? Itu pertanyaan yang sampai saat ini gitu kan masih tanda tanya besar. Kuliah lulus mau apa, kerja apa, mau kemana gitu. Nah, ini menjadi tantangan nggak Pak bagi Universitas Saburai? Oh ya, tentu. Maka Universitas Saburai sudah menggeser itu, bagaimana lulusan dari Saburai ini bukan hanya untuk bekerja tapi menciptakan lapangan kerja. Ya, kita kan ada fakultas teknik, ada fakultas hukum, ada fakultas ilmu sosial dan politik, ada fakultas ekonomi ya. Itu kita mulai di dalam kurikulum itu siap kerja, siap menyetak usaha atau berwirausaha. Gitu, ya. Jadi itu memang sudah ditanamkan nilai-nilai seperti itu Pak. Oke. Tapi kan bisa indikator pencapaiannya bisa dilihat dari jumlah ininya Pak, jumlah mahasiswanya Pak. Oh ya, jumlah mahasiswanya, kemudian jumlah hasil dari alumni yang sudah tersebar, yang saya lihat ada yang sudah ada usaha-usaha, kemudian banyak ya yang kita bahkan ada juga usaha-usaha UKM ya, usaha kecil dan menengah itu banyak sekali yang dari Saburai terutama fakultas ekonomi ya. Itu sudah. Iya, karena tidak menutup kemungkinan yang terjadi pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat kita itu adalah kuliah habis lulus mau apa dan ngapain gitu, mau kerja apa, mau lanjut kemana gitu. Ini pertanyaan yang mungkin ditunggu oleh pemirsa gitu, yang mungkin secara komprehensif bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rektor. Silakan Pak. Oke. Jadi Universitas Saburai terus menata dari segi kualitas ya.
Jadi kayak contoh saja, universitas kita ini sekarang sudah terakreditasi baik sekali. Ini salah satu kualitas ya yang kita munculkan di tengah-tengah masyarakat. Di tingkat institusi, Universitas Saburai sekarang akreditasi baik sekali yang sudah 35 tahun itu belum terakreditasi baik sekali, dan tahun 2025 itu baik sekali. Dan juga kita terus berupaya meningkatkan akreditasi baik program studi maupun institusi kedepannya akan unggul ya. Kita menuju unggul. Begitu juga SDM kita selalu kita motivasi untuk terus belajar, meningkatkan SDM, kemudian meningkatkan jenjang akademik sehingga lulusan kita nanti ini siap pakai, siap bekerja, siap menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Oke. Ya. Lalu lompatan-lompatan apa nih Pak yang diraih selama kepemimpinan Pak Rektor? Alhamdulillah di dalam tahun 2024 kemarin kita mendapatkan peringkat pertama evaluasi pembelajaran ya. Itu tingkat Subaksel. Kemudian ada juga kita memenangkan hibah-hibah, dan terakhir kemarin kita memenangkan hibah mahasiswa berdampak di daerah bencana. Kita kirim ke Padang. Ini sekarang ada 50 mahasiswa kita di Padang lagi pengabdian di sana. Itu salah satu lompatan itu keberhasilan. Kenapa? Di Sumatera bagian selatan cuma ada 2. Kita dengan ada di Palembang. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Oke. Tapi tentu ngejalanin itu semua untuk mencapai lompatan-lompatan besar tadi tidak mudah dong Pak. Oh ya, banyak tantangan ya. Tapi pembenahan kita siap ya. Kita sudah siap, tantangan dari dalam maupun dari luar kita sudah siap untuk mengantisipasi itu ya. Kita membuat tim, membentuk tim itu untuk mengantisipasi itu ya. Dan terus bekerja, terus berinovasi, terus berpromosi kita ya. Oke. Kemudian gini Pak. Ya. Kan katanya kalau mau memperbaiki bangsa ini dimulai dari gurunya dulu atau dosennya dulu. Sepakat nggak pada pendapat itu? Kenapa alasannya Pak? Ya, sepakat. Karena guru atau dosen itu tauladan ya. Kalau dosennya bagus, cerdas, pintar, kemudian berkarakter ya, itu tentu akan diikuti oleh mahasiswanya atau muridnya ya, siswanya begitu ya. Kita benahi memang dari SDM yang ada di dosen itu sendiri bagi perguruan tinggi ya. Itu poin pertamanya Pak. Oh ya. Iya, bagi saya begitu ya. Oke, baik. Keren sekali nih ya Pak. Ternyata memang Bapak sudah mindsetnya memang sudah jauh ke depan ya Pak dalam mencetak generasi emas ini Pak ya. Oke, kemudian Pak, kalau Universitas Saburai tadi sudah lompatan-lompatan besarnya sudah diceritakan gitu. Penerimaan mahasiswa barunya gitu Pak, fasilitas, kemudahan, sarana gitu Kak. Apa nih yang menggiurkan gitu, yang menggiurkan sehingga pemirsa Saburai TV memilih Saburai. Universitas Saburai. Kita ada beberapa macam ya penerimaan mahasiswa baru ya. Ada dari beasiswa yayasan ya bagi masyarakat yang kurang mampu, misalnya masyarakat buruh kasar, buruh bangunan, tukang ojek, kemudian penjual sayur keliling, tukang becak, keluarganya ya bisa kuliah di Saburai dengan fasilitas, dengan beasiswa khusus dari yayasan. Cukup membayar 250.000 per bulan ya. Satu semester cuman 1.750.000 ya. Jadi, itu bagi yang kurang mampu ya. Subsidi nih Pak ya? Iya, subsidi. Tetapi ada juga yang KIP ya, kuliah itu dibiayai oleh pemerintah ya. Ada uang dari untuk mahasiswanya, begitu juga gratis kuliahnya. Tetapi itu ada ketentuan persyaratan yang harus diikuti. Begitu juga di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini salah satunya adalah Magister Manajemen. Dalam rangka ulang tahun Magister Manajemen Universitas Saburai memberikan potongan khusus ya
cukup 50% bayar SPP sampai selesai. Wah. Yang selama ini 16 juta, 16 juta setengah, cukup bayar 8 juta setengah dicicil. Nih, dicicil ya. Jadi boleh bertahap membayarnya sampai selesai. Nah, karena dalam rangka ulang tahun Magister Manajemen. Wah, keren sekali di Luar promosinya. biasa nih. Pas ini Pak iklannya. Iya, Pas iya, ini iya. Pak iklannya. Siapa tahu nanti dari Saburai TV yang mau kuliah, ya ini kan sudah Terbuka keluarga ya, Pak? besar ya. Iya, kita sudah ya. keluarga ini. Oke. Atau untuk meningkatkan jenjang pendidikan Iya, yang lebih iya. tinggi lagi ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak, sekarang keluar apa sih Inpres ya, Pak ya? Iya. Inpres Gubernur terkait penggunaan bahasa daerah. Iya. Apa sudah diterapkan di sini, Pak? Terus Iya. responnya gimana? Kesulitankah gitu? Apa ini hanya sekedar wacana aja menurut Bapak ke depannya gimana, Pak? Nah. Setuju nggak nih dengan Inpres ini, Pak? Alhamdulillah sangat setuju karena universitas ini identiknya namanya saja Sang Bumi Ruwajurai. Tentunya ada Saburainya itu ada di Lampung ya. Kami Sivitas Akademika khususnya saya rektor dan seluruh jajaran sangat mendukung instruksi ya gubernur itu dalam Kamis beradab. Kami sudah memulai itu sejak dulu. Kenapa? Ada materi kuliah, mata kuliah kita yang mata kuliah berbahasa dan budaya Lampung. Nah, keluarnya instruksi gubernur itu, besoknya saya langsung membuat instruksi juga ke bawah, ke Sivitas, bahwa tiap hari Kamis kita wajib berbahasa Lampung. Walaupun tidak segapah atau tidak selancar itu, tapi kita usahakan ya. Baik dari jajaran yayasan, kemudian Sivitas, mahasiswa sudah berinteraksi itu. Tetapi memang kita ada dua dialek, nyo dengan api, nggak ada masalah gitu loh. Apapun yang kita ketahui tentang bahasa Lampung ya kita ucapkan, lakukan, ya. kita ucapkan. Begitu juga adat ya, adat Lampung itu. Dan sekali lagi Saburai sangat mendukung program pemerintah Provinsi Lampung yang hari Kamis beradat. Itu luar biasa. Kami siap membantu, siap mempromosikan ke daerah-daerah justrunya, karena Universitas Saburai ini identik dengan ikon Lampung. Wah, keren banget. Jadi memang sudah diterapkan di sini ya, Pak ya. Iya. Mau sempurna atau enggak lapasannya, yang penting dibudayakan dulu. Dibudayakan. Tapi enggak ada protes gitu, Pak? Oh, enggak, karena kita kan instruksi gubernur langsung kita instruksikan ke bawah, ya mau tidak mau harus dijalankan ya. Rapat pun kalau hari Kamis kita berbahasa Lampung. Kemudian ujian, seminar tesis, seminar skripsi, ujian tesis, ujian skripsi berbahasa Lampung. Kalau pada saat di hari Kamis gitu. Kita sudah. Kemudian kalau berpakaian juga berbatik Lampung gitu ya. Karena terkenal di sini adalah kampus batik di Saburai ini. Didalangi pertama kali di Magister Manajemen itu, kalau dulu lahirnya Magister Manajemen itu tahun 2008 itu sudah batik Lampung. Kalau kuliah batik Lampung. Tiap hari Sabtu boleh dilihat berbatik Lampung gitu. Oh, gitu. Karena memang kita ya Saburai, Sang Bumi Ruwajurai ya itu gitu loh. Siapa lagi kalau nggak kita gitu ya. Jadi identitas daerah kearifan lokalnya ditonjolkan ya, Pak ya. Oke, luar biasa. Oke, baik, kita lanjut lagi nih, Pak, terkait pengembangan ya, kayak. Pengembangannya apa nih, Pak? Rencana ke depan yang ingin dilakukan, sudah ada sudah ada MH, lalu ada rencanakah ke depannya? Dari Universitas Saburai akan bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman ya di Purwokerto, karena dulu rektor kita ini Profesor Dr. Narsum ini dari UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Kita akan bekerja sama untuk membuka program doktor manajemen. Kenapa? Lulusan Magister Manajemen itu sudah 7.000 alumni. Ini menanyakan kapan dibuka program doktornya. Kita tahu semua bahwa Wakil Gubernur Lampung itu kan dari Saburai ya, Ibu Jihan itu alumni Saburai. Kemudian Bupati
Pesawaran itu dari alumni Saburai. Begitu juga wakil wali kota Metro itu S1, S2-nya di Saburai. Luar biasa Saburai ini. Jadi sudah banyak tokoh-tokoh Iya, di Lampung itu dicetaknya dari sini, Alhamdulillah, Pak, ya. alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak Rektor ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut.